guys, balik lagi di Kacamata Film. Kali ini saya akan mereview atau membahas sebuah alur cerita film yang dimana film ini menceritakan tentang seekor burung yang memiliki sebuah kespesialan yang dimana dirinya tidak bisa terbang, namun burung itu bisa memiliki atau menemukan jodoh dan pasangan hidupnya dan bisa berpetualangan. Dan nama film ini yang bernama Rio. So, daripada kebanyakan saya berbacot ria di awal film, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Film kan diawali dengan memperlihatkan sejumlah burung yang sedang menari dan juga bernyanyi di alam liar. Dan di sini kita juga diperlihatkan dengan seekor burung kecil yang berwarna biru, kita sebut saja namanya Blue. Namun sayangnya kesenangan itu tidak berujung lama dikarenakan para burung-burung yang ada di alam liar itu telah ditangkap oleh seseorang pemburu termasuk Blue. Scene pun beralih kepada seorang kurir paket yang akan mengantarkan sebuah paket. Namun sayang di sini sang kurir tidak melihat ada sebuah lampu merah yang membuat dirinya harus mengerem mendadak, dan terlihat di sini ada satu kotak yang keluar dari mobil tersebut dan ternyata isi kotak itu adalah Blue yang sedang kebingungan di dalam kotak tersebut. Lalu di sini Blue pun langsung diselamatkan oleh seorang gadis yang bernama Linda, dan di sini Linda pun langsung ingin mengadopsi Blue dan langsung merawat Blue. Dan waktu pun seiring berjalan dengan waktu, terlihat di sini Linda yang sudah tumbuh dewasa sudah seperti tante-tante, dan juga terlihat Blue yang sudah beranjak dewasa. Dan terlihat juga di sini Linda yang membuka sebuah toko buku ditemani oleh Blue, sang burung kesayangannya. Saat Blue sedang menikmati coklat hangat yang dibuatkan oleh Linda, di sini Blue malah diejek oleh dua ekor burung dikarenakan Blue yang ada di dalam ruangan bukan di alam liar. Dan tak lama di sini kita diperlihatkan dengan seseorang yang menghampiri toko bukunya Linda, dan di sini Linda pun langsung membukakan pintu untuk seseorang itu masuk ke dalam tokonya, dan ternyata seseorang itu adalah seorang dokter hewan yang bernama Tulio. Di sini Tulio pun cukup heran dikarenakan Linda yang memiliki burung yang hampir punah di alam liarnya, dan di sini Tulio pun ingin membawa Blue pergi ke Brasil untuk Blue berkembang biak dengan lawan jenisnya yang telah ia temukan. Namun di sini Linda mencoba untuk menolak hal tersebut dikarenakan Blue adalah burung yang sangat spesial yang dimana Blue tidak bisa terbang. Di sini Tulio tidak mempercayai perkataannya Linda dan ia pun langsung melemparkan Blue begitu saja. Dan di sini Linda yang melihat burung kesayangannya kesakitan, ia pun langsung mengusir Tulio keluar dari toko bukunya, dan terlihat di sini Tulio pun mencoba untuk merayu Linda dengan cara memberikan sebuah kartu namanya kepada Linda. Dan malam harinya terlihat di sini Blue yang sedang mempelajari dirinya agar bisa terbang, dan di saat Blue akan mencoba dirinya untuk terbang, namun sayangnya di sini Blue yang begitu ketakutan dan ia pun tidak jadi latihan terbang. Lift, drag, wait. Terlihat di sini Blue dan Linda yang sedang berduaan. Di sini Linda pun meminta izin kepada Blue agar dirinya mau pergi ke Brasil bersama dirinya, dan di sini akhirnya Blue pun setuju dengan permintaan Linda tersebut. Dan singkatnya di sini Linda dan Blue pun telah tiba di Brasil. Terlihat di sini Tulio pun menjemput mereka berdua, dan di sini Blue dihampiri oleh burung lokal Brazil yang bernama Pedro dan juga Nico. Di sini kedua burung itu pun menanyakan kepada Blue apa tujuan Blue pergi ke Brazil. Di sini Blue pun mengatakan kalau dirinya akan bertemu dengan seorang gadis. Di sini Pedro pun memberikan sebuah cara agar Blue bisa mendapatkan hati seorang gadis yang ia inginkan. Akhirnya di sini Tulio, Linda dan juga Blue pun tiba di mana di tempat kerjanya Tulio. Terlihat di sini banyak sekali burung yang telah diselamatkan oleh Tulio.
Ew. Lalu di sini Blue pun langsung dimasukkan ke sebuah kandang dan terlihat di sini Blue yang cukup kepanikan dikarenakan dirinya baru pertama kali masuk ke dalam kandang tersebut. Di sini Linda yang melihat Blue yang begitu sangat kepanikan, ia pun menginginkan mengeluarkan Blue dari kandang tersebut. Namun di sini Tulio mencoba untuk mencegah Linda agar Linda tidak mengeluarkan Blue dari kandang tersebut, dan di sini Tulio pun langsung menyalakan lampu yang ada di dalam kandang tersebut, dan di sini terlihat Blue mencoba untuk berkeliling di dalam kandang tersebut. Hello? Tak lama di sini Blue pun bertemu dengan burung wanita yang mirip dengan dirinya yang bernama Jewel. Namun di sini Jewel mengira kalau Blue adalah sebuah penyusup, dan di sini ia pun langsung mencekik Blue sangat begitu erat. Untungnya di sini Jewel pun langsung melepaskan cekekan itu kepada Blue, dan di sini Jewel pun langsung mengajak Blue pergi ke atas pohon. Di sini Blue pun mengira kalau Jewel menginginkan sebuah ciuman dari dirinya. Sayangnya Jewel tidak menginginkan hal seperti itu. Ternyata di sini Jewel mengajak Blue ke atas pohon untuk memberitahu kalau Jewel ingin pergi dari kandang itu dengan cara merusak ventilasi udara. Sementara itu terlihat di sini Linda yang mengira kalau Blue telah jatuh cinta kepada Jewel. Namun di sini Tulio menginginkan kepada Linda untuk meninggalkan mereka berdua agar mereka berdua memiliki ruang privasi pribadi, dan terlihat di sini Linda yang cukup khawatir dikarenakan dirinya yang belum pernah meninggalkan Blue sendirian. Namun di sini Tulio pun meyakinkan kepada Linda dikarenakan di area itu ada seorang penjaga yang sangat ahli. Namun sayangnya di sini penjaga itu sangat lemah dengan yang namanya musik, dan terlihat di sini penjaga itu malah melakukan sebuah tarian yang beriringan dengan musik tersebut, dan tak lama di sini penjaga itu pun mendengar ada sebuah suara, dan di sini ia pun langsung mengikuti sumber suara tersebut, dan di sini ia pun terkejut dikarenakan sumber suara itu berasal dari seekor burung kakatua berwarna putih. Di saat sang penjaga itu ingin memindahkan burung kakatua tersebut, di sini burung kakatua itu pun langsung membius sang penjaga itu yang membuat sang penjaga pingsan, dan di sini burung kakatua itu pun langsung meninggalkan sang penjaga itu dengan begitu saja. Scene pun beralih kepada Blue dan juga Jewel yang sedang melakukan sebuah adu argumen dikarenakan mereka berdua yang memiliki pandangan berbeda tentang manusia, yang dimana Blue mengira kalau manusia adalah makhluk yang paling baik dikarenakan Blue sehari-harinya hidup dengan manusia. Namun berbeda dengan Jewel, di sini Jewel pun mengatakan kalau ulah manusialah dirinya kehilangan keluarganya, dan tak lama di sini Jewel pun melihat ada sebuah pintu yang terbuka di kandangnya tersebut. Namun sayangnya di sini Jewel dan Blue malah diculik oleh seseorang. Sementara itu terlihat di sini Linda dan Tulio yang sedang melakukan sebuah makan malam, dan tak lama di sini Tulio pun mendapatkan sebuah kabar kalau Blue dan Jewel telah diculik oleh seseorang. Di sini Linda yang cukup histeris dikarenakan Blue adalah burung kesayangannya, dan di sini Linda pun langsung menyalahkan Tulio atas kehilangannya Blue. Little bird talk, you know what? Scene pun beralih kepada Blue dan juga Jewel yang telah ada di dalam sebuah kurungan. Ternyata di sini yang menculik mereka berdua adalah seorang bocah yang bernama Fernando. Di sini Fernando pun langsung memberikan burung itu kepada sang bos. Dan di saat sang bos membuka tutup kurungan itu, di sini ia pun terkejut melihat burung incarannya sudah mati. Dan di saat sang bos melihatkan burung itu kepada Fernando, ternyata itu hanyalah sebuah prank dari Jewel yang dikarenakan Jewel ingin pergi dari tempat itu. Namun sayangnya di saat Jewel ingin pergi dari tempat itu, di sini ia malah ditangkap oleh burung kakatua yang putih yang tadi membius sang penjaga. Ternyata burung kakatua putih itu adalah burung piaraan sang bos yang bernama Nigel, dan di sini Nigel pun langsung mengembalikan Jewel masuk ke dalam kurungannya. Di sini sang bos pun langsung menyuruh Fernando untuk memasukkan kedua burung itu ke dalam sebuah ruangan, dan alangkah mengejutkannya ternyata di dalam ruangan itu sudah banyak sekali burung yang ditangkap oleh sang bos secara ilegal.
Dan setelah Fernando memberikan Blue dan juga Jual kepada sang bos di sini, ia pun langsung memutuskan untuk pulang ke rumahnya, dan alangkah mengejutkannya ternyata di sini Fernando tinggal sendirian sebatang kara atau bisa disebut dengan yatim piatu. Dan sementara itu terlihat di sini Jual yang cukup panik, dan terlihat di sini Blue yang mencoba untuk menenangkan Jual agar Jual tidak panik. Dan tak lama di sini datanglah Nigel ke tempat tersebut. Di sini Nigel pun mengatakan kepada Blue dan juga Jual kalau dulunya dirinya adalah seekor burung yang sangat terkenal. I was strike vicious feet too. Dan setelah Nigel memperkenalkan dulunya dirinya burung seperti apa, di sini ia pun langsung meninggalkan ruangan tersebut. Dan terlihat di sini Jual pun mencoba untuk melepaskan diri dari kurungan tersebut, dan alangkah mengejutkannya di sini Jual pun begitu heran melihat Blue yang bisa membuka pintu kurungan itu dengan mudah. Dan di sini Jual pun langsung ingin terbang keluar, namun sayangnya di sini dikarenakan kedua kaki mereka telah diikat oleh satu rantai yang sama. Di sini Jual pun tidak bisa terbang bebas dikarenakan Blue yang tidak bisa terbang, yang membuat mereka berdua pun langsung terjatuh ke bawah. Di sini mereka pun mau tidak mau harus berlari untuk menghindari tangkapan dari anak buah sang bos tersebut. Dan singkatnya di sini Blue dan Jual pun bisa terlepas dari kejaran anak buah sang bos tersebut. Dan terlihat di sini Blue yang baru pertama kali dirinya menginjak tanah, di sini ia pun cukup ketakutan dikarenakan di bawah tanah banyak sekali ranting pohon. Dan di sini Jual pun mengatakan kalau mereka harus segera mencari tempat yang aman untuk mereka beristirahat. Dan tak lama di sini Jual pun menemukan sebuah pohon yang cukup tinggi. Namun di sini Blue pun mengatakan kalau dirinya tidak cocok untuk beristirahat di pohon. Dan di sini Blue pun menemukan sebuah gubuk, dan di sini ia pun langsung membawa Jual untuk beristirahat di gubuk tersebut. But up there. Blue! Sementara itu terlihat di sini Tulio dan Linda yang sedang membagikan sebuah brosur, yang dimana brosur itu mengatakan tentang kehilangan seekor burung piaraan. Dan keesokan harinya di sini Fernando yang melihat brosur itu ia pun tidak tega, dan di sini ia pun langsung menghampiri Linda dan langsung mengatakan kalau dirinya tahu keberadaan Blue ada di mana. Sementara itu terlihat di sini kedua anak buah si bos itu mencoba untuk membohongi si bos dengan cara mewarnai dua ekor ayam yang bisa mengkelabui si bos. Namun untungnya di sini sang bos tidak cukup bodoh untuk dibodoh-bodohi oleh kedua anak buahnya tersebut. Dan di sini sang bos yang cukup muak, ia pun langsung memarahi kedua anak buahnya itu dan mengatakan kalau mereka berdua harus segera mencari dua ekor burung itu dikarenakan malam ini mereka harus segera pergi dari tempat tersebut. Dan di sini sang bos pun memiliki sebuah pemikiran yang cukup hebat, yang dimana mereka semua bisa pergi ke bandara dengan cukup aman, yaitu dengan cara mereka semua harus ikut di acara festival nanti malam untuk bisa mereka melewati jalan raya dan menuju ke arah bandara. Dan sementara itu di sisi yang lain terlihat di sini Blue dan Jual yang mencoba untuk melepaskan rantai yang mengikat kaki mereka. Namun sayangnya di sini rencana Blue gagal. Dan tak lama di sini Blue pun mengira kalau mereka berdua sedang diawasi oleh seseorang, dan benar saja ternyata di sini mereka sedang diperhatikan oleh sejumlah anakan burung. Dan alangkah mengejutkannya di sini ternyata anak-anakan burung itu sangat cukup barbar. Lama di sini orang tua dari anak-anakan burung itu pun muncul, kita sebut saja namanya Rafael, tidak pakai streak. Di sini Rafael pun mengira kalau Blue dan Jual adalah sepasang kekasih yang akan pergi ke karnaval. Namun di sini kedua burung itu pun menyangkal pernyataan dari Rafael tersebut. Dan di sini Jual pun mengatakan kepada Rafael apakah dirinya bisa melepaskan rantai yang mengikat di kaki mereka. Dan di sini Rafael pun mengatakan kalau dirinya bisa membantu mereka
dengan mempertemukan mereka dengan seseorang yang bernama Louis. Dan di sini Rafael pun langsung meminta izin kepada sang istri untuk mengantarkan Blue dan juga Jewel pergi bertemu dengan Louis. We might as well give. No, don't look back. They said. Sementara itu, terlihat di sini ada beberapa kelompok monyet yang sedang melakukan sebuah pesta dan tak lama di sini Nigel pun datang ke pesta tersebut. Di sini Nigel pun meminta kepada sang pemimpin monyet itu untuk menemukan Blue dan juga Jewel. Namun di sini sang pemimpin monyet itu tidak mau mengikuti perintah Nigel dan alhasil di sini Nigel pun mau tidak mau harus menggunakan sedikit ancaman dengan cara menerbangkan sang pemimpin monyet itu ke atas langit dan menjatuhkannya begitu saja, yang membuat di sini sang pemimpin monyet itu mau tidak mau harus menuruti perintah dari Nigel. Save me, please. Sementara itu terlihat di sini Blue, Jewel dan juga Rafael yang sedang ada di pinggiran jurang. Di sini Blue melihat ke dalam jurang tersebut yang cukup dalam yang membuat nyali Blue langsung ciut. Namun di sini Jewel pun mengatakan kalau inilah jalan satu-satunya agar dirinya bisa bertemu kembali dengan Linda. Dan tak lama di sini Jewel pun langsung berlari untuk terbang. Namun sayangnya di sini Blue lagi-lagi tidak yakin kalau dirinya bisa terbang, yang membuat Jewel tidak bisa terbang dan mereka pun terjatuh tepat di atas orang yang sedang melakukan olahraga para layang. Dan setelah mereka turun dari para layang di sini Rafael pun langsung menyuruh kedua burung itu untuk naik ke sebuah mobil bak yang akan membawa sejumlah kelapa ke sebuah tempat. You made it. Have to go 5 minutes. Sementara itu terlihat di sini Linda, Tulio dan juga Fernando yang sedang akan OTW ke tempat rahasianya sang bos. Namun sayangnya di sini ketiga orang itu malah tercegat oleh orang-orang yang akan melakukan pawai nanti di malam hari. Dan di sini Fernando pun mau tidak mau harus menukarkan mobil Tulio dengan sebuah sepeda motor agar mereka bisa datang ke tempat persembunyian bos tersebut. Sementara itu terlihat di sini Blue, Jewel dan juga Rafael yang telah tiba di sebuah pasar. Dan tak lama di sini Rafael pun dihampiri oleh dua burung, yaitu Pedro dan juga Nico. Ternyata di sini mereka telah berteman sejak lama. Dan di sini Rafael, Pedro dan juga Nico pun membawa Blue dan juga Jewel ke sebuah tempat. Ternyata di sini mereka membawa Blue dan juga Jewel ke sebuah tempat pesta burung, yang membuat Blue dan juga Jewel pun langsung menari di acara pesta tersebut. Sayangnya acara pesta itu harus terhenti dikarenakan ada segerombolan monyet yang datang ke tempat tersebut. Dan di sini terlihat sang pemimpin monyet itu pun langsung meminta kepada Blue dan juga Jewel untuk ikut dengan dirinya. Namun di sini Blue dan Jewel tidak menginginkan untuk ikut dengan sang pemimpin monyet itu, dan alhasil di sini baku hantam pun terjadi antara pasukan burung dan juga pasukan monyet. Versus monkey. Di sini Jewel pun melihat kalau ada sebuah kereta yang bisa membawa mereka ke tempatnya Louis, dan di sini mereka pun langsung dibantu oleh seekor burung flamingo dan langsung dinaikkan ke atas kereta tersebut. Sementara itu terlihat di sini Fernando, Linda dan juga Tulio telah tiba di markasnya sang bos. Namun sayangnya di sini Fernando pun terkejut melihat kalau isi ruangan itu yang awalnya banyak sekali burung telah menghilang. Di sini Linda yang curiga kepada Fernando mengapa dirinya mengetahui tempat tersebut. Di sini Fernando pun menjawab kalau dirinya lah yang telah menculik Blue dan juga Jewel. Dan tak lama di sini ada datang dua orang, ternyata itu adalah anak buahnya sang bos. Namun untungnya di sini Linda dan juga Tulio telah bersembunyi di balik sebuah kotak. Di sini Linda dan Tulio pun tidak sengaja mendengarkan rencana sang bos yang akan segera membawa burung-burung itu pergi. Dan terlihat di sini mereka berdua pun mencoba untuk mengejar anak buah sang bos. Namun sayangnya di sini Tulio tidak mahir menggunakan sebuah sepeda motor, dan alhasil di sini Linda pun yang harus turun tangan mengendarai sepeda motor tersebut.
Sementara itu di sini Nigel yang mendatangi TKP habis bentroknya geng burung dan juga geng monyet, dan di sini Nigel pun meminta kepada sang pemimpin monyet itu kemanakah kedua burung tersebut. Namun di sini sang pemimpin monyet itu pun tidak menjawab, dan akhirnya di sini Nigel pun mendapatkan seekor burung kecil dan ia pun mencoba untuk memaksa buka mulut untuk memberitahu kemana perginya Blue dan juga Jewel, dan akhirnya di sini sang burung kecil itu pun mengatakan kalau kedua burung itu pergi ke tempatnya Louis. Sementara itu terlihat di sini Blue yang mencoba untuk mendekati Jewel dengan cara dibantu oleh Nico dengan suara merdunya. Di saat Blue akan mengutarakan isi hatinya kepada Jewel, namun sayangnya di sini Blue malah tidak sengaja menelan sebuah daun yang membuat acara romantis itu pun gagal. Singkatnya di sini mereka pun telah tiba di tempatnya Louis, yaitu tepatnya di bengkelnya Louis, dan di sini Rafael pun mencoba untuk memanggil-manggil Louis, dan alangkah mengejutkannya ternyata di sini Louis bukanlah seekor burung melainkan seekor anjing yang cukup besar. Sini Rafael pun mengatakan kalau mereka kesini ingin minta bantuan kepada Louis untuk melepaskan rantai yang ada di kakinya Blue dan juga Jewel, dan di sini Louis pun langsung mengajak mereka ke tempat di mana mereka akan memotong rantai tersebut, dan terlihat di sini Blue dan Jewel yang cukup ketakutan melihat alat yang tajam akan memotong rantai tersebut, dan di sini Louis pun langsung mendekati Blue dan juga Jewel ke alat tersebut. Namun sayangnya di sini Louis malah mengalami sebuah insiden kepleset yang membuat sebuah kecelakaan kecil terjadi. Untungnya di sini mereka masih bisa selamat, dan akhirnya di sini rantai yang mengikat Blue dan juga Jewel pun bisa terlepas karena air liur Louis sendiri, dan terlihat di sini Jewel yang cukup senang dikarenakan dirinya yang bisa terbang bebas lagi, namun tidak dengan Blue. Terlihat di sini Blue yang cukup iri kepada Jewel yang bisa terbang di atas sana. Ini Jewel yang sedang menikmati dirinya sedang terbang, ia pun melihat kalau Blue akan pergi, dan di sini Jewel pun menghampiri Blue dan mengatakan kalau dirinya akan pergi kemana, dan di sini Blue pun menjawab kalau dirinya kemungkinan akan kembali lagi ke tempatnya Linda, dan di sini Jewel pun mengatakan sebuah kata yang membuat Blue marah, dan akhirnya di sini mereka berdua pun malah saling marahan yang membuat mereka berdua berpisah. Ted? No, Juliet. Sure. Di sini Jewel yang sedang akan pergi, ia pun malah tertangkap oleh Nigel, dan terlihat di sini Jewel pun mencoba untuk melawan Nigel, namun sayangnya di sini kekuatan mereka berdua yang berbanding beda, dan alhasil ini Jewel pun tertangkap dan langsung dibawa oleh Nigel. Dan sementara itu terlihat di sini Blue yang sedang berjalan sendirian. Di sini ia pun tak lama dihampiri oleh Pedro dan juga Nico. Di sini kedua burung itu pun mengatakan kalau Jewel telah ditangkap oleh seekor burung kakatua berwarna putih dan langsung membawanya ke sebuah karnaval. Di sini Blue yang mengetahui hal itu, ia pun langsung pergi ke karnaval dengan menunggangi Louis. Here we come. We'll get wet on this ride. Sementara itu terlihat di sini sang bos yang sedang menunggu kedatangan anak buahnya, dan tak lama di sini sang bos pun melihat kalau ada sebuah mobil yang dihiasi cukup mewah, dan di sini ia pun mengira kalau itu adalah mobil buat dirinya, namun sayangnya itu bukan dari anak buahnya, dan terlihat di sini ternyata anak buah sang bos hanya menggambar sebuah ayam di mobil mereka untuk mengikuti sebuah festival. Lalu di sini terlihat Linda dan Tulio yang mencoba untuk memasuki area karnaval tersebut, namun di sini mereka dicegat oleh sang petugas dikarenakan yang diperbolehkan masuk hanyalah bagian dari karnaval tersebut, dan terlihat di sini mereka berdua mencoba untuk mencuri kostum, dan alangkah mengejutkannya ternyata di sini mereka mencuri kostum bertemakan sebuah burung yang mirip sekali dengan Blue dan juga Jewel, dan akhirnya di sini mereka berdua pun langsung diizinkan masuk oleh petugas tersebut. Di sini Linda dihampiri oleh seseorang, dan seseorang itu pun mengira kalau Linda aktris yang akan tampil di acara festival tersebut, dan di sini Linda pun langsung dimasukkan ke sebuah ruangan, dan tak lama di sini Linda pun langsung muncul dan langsung dihadapkan untuk tampil di ribuan orang yang menyaksikan festival tersebut. Jesus.
Sementara itu terlihat di sini Blue dan kawan-kawannya yang telah tiba di tempat karnaval tersebut, dan terlihat di sini Rafael yang langsung terbang tinggi untuk mencari keberadaannya Juwol. Dan tak lama di sini Rafael pun langsung mengabarkan kepada Blue kalau dirinya telah menemukan mobil hias yang telah menangkap Juwol, dan di sini Blue pun langsung mengejar mobil hias itu bersama Louis. There they are. That's the float. Itself. Whoa! Akhirnya di sini Blue pun berhasil masuk ke dalam mobil sang bos tersebut, dan tak lama di sini Blue pun langsung tertangkap oleh Nigel dan langsung dimasukkan ke sebuah kurungan. Dan di sini Blue pun mengatakan dengan angkuh kalau dirinya membawa ketiga burung jagoan se-Brazil. Namun di sini terlihat ternyata ketiga burung itu telah tertangkap oleh Nigel. Di sini Nigel pun langsung memberikan kabar kepada sang bos, dan di sini sang bos pun yang mengetahui kalau kedua burung biru itu telah tertangkap, ia pun langsung meninggalkan karnaval tersebut. Di sini terlihat Linda dan Tulio yang mencoba untuk mengejar sang bos itu, namun sayangnya di sini mereka tidak sanggup untuk mengejar. Dan di sini Linda pun langsung mengambil salah satu mobil karnaval itu untuk mengejar sang bos. Terlihat di sini Fernando yang sedang membantu kedua anak buah sang bos itu yang sedang memasukkan para burung ke sebuah pesawat, dan di sini Fernando pun berniat ingin membebaskan Blue dan juga Juwol, namun sayangnya di sini ia malah tertangkap basah oleh sang bos. Tak lama terlihat di sini Linda dan Tulio yang tiba tepat waktu di airport, dan terlihat di sini Tulio pun melihat kalau pesawat yang ditumpaki oleh sang bos itu akan segera lepas landas. Di sini Linda pun langsung mengambil jalur nekat, yaitu dengan cara ingin menghadang pesawat itu menggunakan mobil rias yang ia bawa. Namun di sini sang bos pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menaikkan pesawat ke atas. Dan sementara itu terlihat di sini Blue yang sedang merencanakan ingin kabur dari kandang itu dengan cara membuka kandang itu, yaitu dengan cara menjatuhkan sebuah semprotan pemadam api, dan akhirnya sini Blue pun berhasil keluar dari kandangnya. Tak lupa di sini Blue pun langsung melepaskan Juwol dari kandangnya, dan ternyata di sini Juwol pun langsung melepaskan burung-burung yang lain yang ada di dalam kurungan tersebut. Dan di sini sang bos yang melihat kalau pintu pesawat itu terbuka oleh Blue, dan terlihat di sini sang bos yang mencoba untuk masuk ke dalam ruangan tersebut, namun sayangnya pintu itu terhalang oleh kandang-kandang yang telah dirobohkan. Dan terlihat di sini para burung yang cukup senang dan langsung terbang bebas keluar dari pesawat tersebut, dan ini Juwol pun akan langsung terbang membawa Blue. Namun di sini Blue lagi dan lagi dirinya tidak percaya kepada dirinya sendiri kalau dirinya bisa terbang. Dan di sini Juwol pun mencoba untuk meyakinkan Blue kalau dirinya bisa terbang, dan tak lama di sini Blue pun langsung tertangkap oleh Nigel, dan terlihat di sini Juwol pun mencoba untuk membantu Blue. Namun sayangnya di sini Juwol malah dilempar oleh Nigel yang membuat sayapnya tertimpa oleh salah satu kurungan yang membuat Juwol tidak bisa terbang untuk sementara waktu. Di sini terlihat Blue pun langsung mengaitkan kaki Nigel ke sebuah pemadam api, dan terlihat di sini Nigel pun langsung meluncur keluar dari pesawat tersebut, dan terlihat di sini sang bos dan juga kedua anak buahnya itu pun langsung keluar dari pesawat itu dikarenakan pesawat itu yang akan jatuh sebentar lagi. Dan sementara itu terlihat di sini Juwol yang terjatuh dari dalam pesawat itu dikarenakan dirinya yang belum bisa terbang, dan di sini Blue pun langsung tekad untuk menjatuhkan dirinya untuk menyelamatkan Juwol, dan alangkah mengejutkannya di sini Blue pun akhirnya bisa terbang layaknya burung konvensional pada umumnya. Wow. Yeah. Dan film pun ditutup dengan Blue dan juga Juwol yang telah kembali lagi ke alam liar, dan terlihat di sini ternyata mereka berdua yang sudah menikah dan memiliki 3 ekor anak, dan film pun tamat.